Jadi artinya itu skenario, itu tidak mungkin manusiawi, tidak mungkin. Ciri khasnya manusia-manusia ini terlihat tidak dalam kondisi mental dan pemikiran yang kokoh, yang apa istilahnya, yang kuat gitu ya. Dia dalam tendensi atau ciri-ciri orang-orang manusia-manusia yang dikendalikan roh filosofi ya. Dia sedang dikendalikan supaya dia tidak takut nyebrang. Terus jadi kayak kemampuan otaknya menurun gitu. Kemampuan analisa dan sebagainya. Ini kalau dalam bahasa lainnya bisa dibilang ceroboh, bisa dibilang bodoh dan sebagainya. Tapi ini bukan murni manusianya yang salah ya, tapi karena pikirannya sedang dikendalikan oleh sesuatu. Makanya kita di El-Sadik mengenali manusia-manusia yang dikendalikan oleh roh-roh filosofi gitu ya. Jadi metode awal atau metode nomor 1 ya, dalam mengenali suatu dakwaan setan adalah mengenali orang-orang di sekitar kita. Mengenali apakah mereka sedang dalam kondisi dikendalikan. Apakah mereka sedang dalam kondisi kerasukan gitu. Misalnya dalam terjemahan LAI, kata kerasukan dipakai untuk Yudas Iskariot atau Yehuda Iskariot ya. Yehuda seorang lelaki dari Keriot, sebuah kota. Keriot itu nama kota. Jadi Iskariot itu artinya sebenarnya yang berasal dari suatu kota bernama Keriot. Sama seperti Magdalena, itu aslinya kan Magdaliot, Magdala tambah ot itu sifat kotanya. Jadi Keriot, Magdaliot. Jadi Maria dari Magdala, artinya begitu. Nah, jadi terus bagaimana gitu ya mengenali orang-orang yang di dalam kondisi trans ini ya, kerasukan. Ya, ini perlu skill atau mungkin karunia roh ketika nggak tahu batasnya ya. Tapi kalau karunia roh kan kita hanya bisa minta kepada Tuhan. Tapi kalau skill kita bisa belajar. Cara mengenalinya adalah ini ya. Mereka seperti satu kebingungan terus tidak merespon dengan normal. Jadi respon orang normal itu kalau ditanya ya menjawab, berpikir sebentar dan menjawab. Jadi ada ciri-ciri pikirannya tidak kuat, ininya begitu. Tidak fokus, tidak kuat atau pengalihan fokusnya. Seperti tadi saya ke Boyolali juga begitu. Jadi begitu saya mau peletakan batu pertama gitu, saya kan keluar. Lucunya saya nuwun sewu itu dia tuh nggak minggir loh, aneh ya. Dia nggak minggir gitu loh, padahal itu harusnya jalan. Jadi saya agak-agak memaksa untuk jalan tuh, dia sama sekali nggak bergerak gitu kan. Ya, kurasa dia sedang dalam fase sombong gitu. Ini siapa ini? Saya kok disuruh-suruh dan sebagainya. Karena ini isinya pegawai-pegawai gitu. Nah, dia memang ada di sininya ada brandnya, ada pangkatnya. Yang lain kan pegawai tanpa pangkat, dia ada brandingnya di sini. Jadi lihat saya mau lewat itu, minggir aja nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya saya ya agak-agak maksa jalannya. Gitu. Kemudian ini saya sadari setelah pulang gitu. Di awal-awal nggak terlalu mikir ya, karena saya harus segera ke sana. Cuman begitu saya mengenali kok aneh ya nih. Sebelumnya saya nggak menemukan masalah gitu. Jadi sampai mau ke sana itu saya nggak menemukan gangguan ya. Tapi pas ini kok ada gangguan. Oh, kemudian karena itu memang agendanya El-Sadik, jadi saya melihat ini spirit gitu ya. Orang ini dikendalikan ya. Untuk apa? Ya entah membenci saya atau dia sedang stage kemarahan gitu. Emosinya dipicu. Oleh apa? Ya karena saya nuwun sewu pengen liwat itu. Dia dalam kondisi emosionalnya amarah gitu. Begitu dia mode amarah kan ketika dimintai tolong itu kan dia tidak akan merespon gitu ya.
Jadi saya bisa mengenali, oh ini orang pasti dalam trans kerasukan. Nah itu cara saya ya, cara metode yang saya terapkan untuk mengenali kira-kira dakwaan setan itu di mana. Jadi setan itu tidak bisa nyerang langsung, tidak bisa. Dia akan selalu pakai orang. Sejauh ini begitu ya, dia selalu pakai orang. Di rumah juga begitu, saya ngalami pernah dengan ortu ya. Kemudian jadi amarahnya seramutu gitu ya. Jadi tidak ada bagi saya alasan logis yang mengharuskan dia harus marah gitu. Tapi semuanya kayak ada skenario gitu supaya dia marah gitu. Jadi saya tidak menggunakan alasan darah tinggi dan sebagainya, enggak, itu setan Pak. Karena seringkali dia menyadari kemarahannya dan ngerem gitu ya. Jadi manusianya ngerem gitu, tapi spiritnya enggak. Makanya ini seperti bipolar gitu, bipolar setanik tuh. Nah itu, jadi ciri khas dakwaan setan yang paling gampang ya, paling pertama-tama bisa kita kenali adalah orang-orang yang jadi pion gitu akan dikendalikan untuk menggenapi suatu skenario cetak biru yang dia rancang. Bisa menyerang ya, gelangan ini. Saya nggak tahu akan berapa lama ini laptop dan lampunya ya. Sangar ya, bisa gelangan. Baru kali ini ya kita sesi ada gelangan. Ya itu ya, mumpung masih bisa online, saya nggak tahu. Oh, nyala-nyala lagi. Mungkin switching ya. Ya, jadi intinya satu, mengenali orang-orang yang menerima dakwaan hukum. Terus yang kedua, yang saya coba bikin metode gitu ya, mengenali skenarionya. Ini agak-agak sulit sih. Jadi kalau mengenali orang-orang yang atau berpotensi gitu ya, berpotensi dikendalikan itu lebih mudah.